Oke, balik lagi bareng Mama Dea. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tuh ceritanya mau berbagi tentang packing. Jadi, uh, aku dan Dea gitu ya, anakku yang usianya 2 tahun itu mau pergi keluar kota selama kurang lebih 4 hari. Dea itu sudah dari 22 hari gitu ya melakukan perjalanan. Nanti mungkin aku bakal sharing juga tips terkait berjalanan bersama bayi dan toddler, bedanya apa gitu ya. Nah, tapi kali ini untuk khusus section packing aja. Jadi dia itu bakal ikut aku dinas gitu ya. Terus habis itu kita lanjut ke acara kondangan keluarga. Bayi sibuk dia mengikuti mamanya. Terima kasih nak sudah menjadi teman perjalanan yang baik. Jadi semenjak punya anak gitu ya, barang aku tuh selalu bawa koper tuh yang ukurannya ya udah ini kayaknya sekitar 24-an senti deh kayaknya. 24 sampai 28. Mana sih bawahnya? Oh, ini bawahnya. Nah, jadi biasanya gitu ya, hal yang paling sangat membantu untuk packing adalah itu list. Jadi sebelum jauh-jauh hari aku biasa udah ngelis dulu apa aja yang harus dibawa dan aku hitung berdasarkan jumlah hari. Silakan buat di list terus dikategoriin pakaian, body care, sama kebutuhan lain-lain yang diperlukan. Jadi karena buat kita bahas punya Dea dulu ya. Oke, tapi sebelumnya selalu ada yang standby nih di koper. Kayak di koperku tuh selalu ada tisu basah, nggak pernah aku ganggu gugat. Jadi takutnya kalau ketika aku ngepack toiletries atau aduh pasti bahasnya body care atau alat-alat mandi buat dia aku lupa. Di koper ada satu. Terus ini laundry bag ngambil dari hotel. Boleh kok pas itu. Jadi ya udah aku bawa aja dan selalu standby di hotel di koper. Jadi kalau butuh-butuh. Nah, ini terus ziplock sama tas belanja juga ada satu standby. Jadi kalau misalnya ternyata tasnya beranak pinak, tidak bingung mencari tas baru, sudah ada tote bag. Jadi terus ngukur juga kalau belanja harus seberapa banyak. Ini kupluk atau topi. Dia lebih suka tipe-tipe turban kayak gini daripada topi baseball sejenisnya. Terus ini ada, sejujurnya di usia dia yang 2 tahun dia sudah kurang mau ya. Ini tuh ada kayak Ipsy meal-nya Baby Grow. Jadi kayak tinggal diseduh. Nah dulu tuh alternatif banget kalau buat makan Diana. Kalau sekarang alternatif buat makan anak usia 2 tahun ya menurutku abon. Jangan ketinggalan abon. Jadi kalau buat makanan ya, oh lagi belum ku beli. Biasanya yang standby itu susu UHT untuk 2 tahun ya. Susu UHT, cemilan kayak puff atau buah pot. Yang sehat sih yang alami ya, buah potong atau pisang juga bisa, telur rebus gitu ya. Nah, terus kalau makan beratnya, kalau mau bawa dari rumah bisa dibekuin gitu ya. Atau kalau misalnya nginep di hotel bisa recreate. Nah, nanti deh mungkin kapan-kapan bakal aku elaborate masalah makan. Kos kaki Dea juga ini selalu standby. Mukena, jadi mukena aku tuh selalu ada juga yang compact traveling. Awalnya mungkin kalian pernah lihat bahan yang kecil banget yang size-nya segini itu kayak sate. Tapi aku capek ngelipatnya, jadi akhirnya aku pakai pouch sendiri dan di dalamnya udah aku adain sejadah travel yang lebih gede daripada bawaan si mukenahnya. Nah, si mukenah ini selalu standby di tas koper. Jadi kayak kalau packing aku udah nggak perlu mikir lagi mukenah. Nah, yang ini body care Diana. Ini juga selalu standby di laptop karena aku pasti pergi kemana-mana sama Diana. Isinya apa aja? Telon, pewangi, cologne, parfum, hair lotion, terus ini face and body lotion. Sejujurnya ya, kalau traveling aku lebih suka kemasan yang kayak gini karena lebih ramping. Terus dia jarang tumpah. Yang ini tuh kadang-kadang kalau tutupnya nggak rapat tuh bisa bleber. Yang ini jarang. Yang cube kayak gini tuh jarang. Terus
Nah, kalau buat traveling, biasanya aku akan lebih memilih untuk pilih yang wash to in one atau body to toe atau shampoo dan sabun berbarengan. Ini sunscreen, terus sisir, beli yang kecil aja, sisir. Karena ini ditahan dulu, nanti di packing lagi. Odol dan sikat gigi. Kalau ibu-ibu yang rajin sebenarnya dipakein case lagi, tapi kalau aku ya udah nanti masukin sini semua baru cuci. Ini jaga-jaga karena Deana itu punya asma, terus kalau udah batuk pilek tuh tersiksa banget gitu. Jadi aku selalu standby baby balsam di body care-nya dia. Terus ini Bebe Rosi, ini anti nyamuk. Dia punya juga yang telurnya, tapi aku cuma pakai yang anti nyamuk. Udah, body care Deana tuh itu aja. Nah, ini body care yang di dalam koper. Jadi nggak diganggu gugat, tapi gitu ya. Nah, ini juga tips kalau packing bareng anak, itu pisahin 2 tas. Satu tas yang memang bawa barang banyak, satu lagi tas yang punya barang esensial yang bisa ditarik kapan aja. Jadi aku pasti selalu bawa 2 nih. Si ransel, karena biasa dia juga kebanyakan pergi kan menemani mamanya bekerja. Jadi di ransel ini juga akan ada barang-barang dia yang butuh, yang urgent. Nah, biasanya akan ada 3 ini yang aku masukkan di dalam tas. Pertama, yang versi kecil, body to toe, sabun, terus ada lotion, sama ada cologne. Ini bakal dimasukin ke tas. Jadi kayak kalau misalnya dia pup gitu ya di bandara atau masih misalnya di luar, nah kan kita cukup bawa ransel doang, nggak usah ngandelin yang di koper. Terus ini si plastik yang buat kalau pampersnya. Nah, untuk yang di tas kecil, tadi tipsnya adalah memisahkan barang yang benar-benar dipakai di koper, yang bukan, misalnya nantilah mau dipakai, sama yang butuh. Jadi tas ini tuh isinya barang-barang kerjaku kayak laptop, terus bolpen, ATK lah, ATK. Nah, tinggal aku tambahin, aku selalu langsung standby dalam ziplock. Jadi kayak sekitar 1-2 baju cadangan Dea sama pampers itu udah langsung di dalam ziplock. Nah, terus mainan-mainan favorit Dea ini tuh rolling. Jadi kayak ya udah dia kayak lagi seneng apa, terus bawa aja gitu. Yang kalau naik pesawat atau kereta, aku pernahnya naik pesawat sama kereta ya, aku selalu berusaha cari di ujung jendela, terus aku pakein ini si spinner, terus si jerapah ini sama si pop up. Dia lagi suka 3 ini sih, sama 2 buku favoritnya, terus mainan, sama tisu basah lagi. Jadi tisu basah tuh ada 2, ada 3 bahkan. Satu di tas ransel yang harus bisa diambil kapan aja dibutuhin, satu di koper yang tadi emang selalu aku tinggal jaga-jaga kalau aku lupa, satu lagi di body care-nya dia. Kan bisa beli, bisa sih, cuman gimana ya, kalau aku tuh ngerasa kayak ketika kalau bawa anak pengennya udah prepare, nggak perlu cari-cari lagi ketika sampai di satu lokasi. Syukur kalau di lokasi yang mau dituju itu supermarketnya deket atau bisa belanja online. Nah, tapi kan nggak semua tempat demikian gitu ya. Jadi kayak aku lebih baik prepare dan to be sorry gitu ya, daripada nyesel di kemudian. Oh, ini ada satu dari hotel juga, kayak sikat gigi dan odol langsung standby di koper, jaga-jaga kalau lupa. Balik ke koper, karena tas yang untuk diteteng deket gitu ya, yang butuh udah semua. Isinya tadi baju cadangan, pampers sebutuhnya, tisu, terus sabun, lotion, dan telon dalam kemasan kecil, sama barang-barang yang mamanya butuhin buat kerja. Sama paling mungkin nanti ku tambahin cemilan. Nah, oke, untuk koper, barang Deana lagi nih. Pampers. Sebenarnya kalau mau gampang, bisa beli di tempat tujuan. Kayak kalau perjalanan 4 hari itu, satu bal yang isinya 28 pieces itu insya Allah habis. Paling kalau sisa 5, 6 gitu. Tapi karena mamanya berhemat, langsung dibawa.
Jadi aku ngitung kebutuhan Pampers itu adalah satu hari. Anak itu kan idealnya ganti Pampers 3 sampai 4 jam sekali. Tolong dikoreksi di komen ya kalau ternyata ada yang punya info baru. Tapi aku 3-4 jam sekali itu ganti. Terus karena udah memasuki 2 tahun itu, Diana itu ganti Pampers cuman sekitar 3 sampai 4 kali. Bangun tidur mandi, terus tidur siang yang pertama sekitar jam 10-an tuh ganti. Terus tidur siang yang kedua menjelang mandi sore itu ganti, sama mau tidur dia ganti. Jadi ya udah bawa 4 lebihin 1 cadangan kalau dia pup atau BAB. Tuh Pampers, baju. Nah, baju ini aku ngitungnya per hari 3. Satu baju yang proper pantas dipakai untuk berkegiatan di luar, satu baju main, berarti 4 ding, sorry. Satu baju cadangan dan satu baju tidur. Dan terus udah aku kelompokin per hari. Tapi kalau ini kayaknya aku lagi ngelompokinnya, nah, yang kayak gini, ini baju cadangan. Aku kena 4 hari, yaudah baju cadangannya 2 aja. Terus, ini baju hari pertama, tuh langsung satu baju main, satu baju tidur. Terus karena dia 4 hari 3 malam, berarti baju tidurnya 3. Nah ini baju besoknya, baju tidur, baju main. Terus habis itu karena ini malam, terus sama besok pulang. Nah, jadi hitungnya tuh sehari anak itu bisa 4 sampai 5 baju. Dari baju proper pergi, baju main, baju cadangan, sama baju tidur. Kalau memang anaknya masih yang tipe aktif banget, atau kalau makan celemut sana-sini, cadangannya bisa dibikin 2. Jadi bisa 4 sampai 5 baju. Dan ini karena Diana mau pergi kondangan, jadi ada baju cantiknya 1. Terus sama singlet. Nah, kalau singlet ini aku sesuaiin sama kebutuhan. Jadi aku tuh suka guyon sama suami, rasanya pengen bikin konten tersendiri. Kenapa sih anak zaman sekarang itu harus banget AC? Kayak Diana itu kalau pulang kampung lucu banget, udah kayak udah ngerebus, keringet banget, nggak bisa dia pakai kipas angin. Nah, jadi kayak aku dan suami merasa toleransi dia terhadap dingin itu sangat oke. Kalau dipakein singlet, sumu anaknya panas. Nah, jadilah aku cuman bawa singlet itu jaga-jaga kayak misalnya suhu di kereta kan atau suhu di transportasi umum kan kita nggak bisa atur. Suhu di tempat kegiatan kita nggak bisa atur. Jadi ya udah aku cuman bawa singlet secukupnya. Kalau cuman main gitu ya, biasanya nggak aku bekalin sama sekali untuk si singlet ini. Nah, ini karena masih belum ditata rapi ngelihat kebutuhan. Jadi biasanya baju anak tuh bahkan kadang tuh nih ku gulung-gulung kecil lagi gitu. Nanti pas mau dipakai di hotel, kalau rajin disetrika. Nah, sekarang baju mamanya. Kebutuhan mamanya lebih sederhana, tapi karena berangkatnya ini kita besok, skincare masih di meja. Jadi kalau mama, kalau aku, sabun cuci muka, terus skincare basic step aja. Toner, serum, moisturizer, sama bedak dan lipstick. Dah. Paling kadang aku kalau rajin juga bawa blush on, karena kadang ngerasa kalau tanpa blush on tuh kayak pucet. Nah, itu body care ya, body care. Karena kalau dinas tuh kan kebanyakan di hotel, jadi kita udah nggak bawa lagi sabun, sampo, handuk. Nah, tapi biasanya kadang kalau memang tujuannya kayak mudik, itu bawa. Karena takut merepotkan sama orang yang datang ke sana gitu kan buat nyiapin buat kita. Jadi kalau suami, tapi kalau suami walaupun dinas ke hotel, dia masih tuh punya satu pouch bag yang isinya sabun kecil, sampo kecil, sikat gigi, sama sabun cuci muka. Itu masalah perawatan badan. Kalau baju, mamanya lebih simpel. Tadi aku bilangnya kan mau berangkat 4 hari 3 malam. Jadi aku menghitungnya, baju tidurnya aku bikin 2 setel aja, dirapel. Jadi baju yang bisa dirapel, dirapel. Nah, terus baju itu aku cari yang warnanya senada, jadi bisa di mix and matchin.
atau bisa dipatu padan, atau bisa ngeringkes jilbabnya. Jadi pertama Mama Dea itu pasti bawa celana tidur yang warnanya netral. Jadi bisa dipakai sampai akhir. Baju tidur, nah mamanya pilih warna sama, putih-putih krem. Jadi bisa dipakein sama jilbab hitam, jilbab langsung kalau ternyata butuh keluar. Kalau yang ini jaket, sweater kalau butuh. Nah, sama baju kerja, baju formal yang buat proper tuh juga warnanya cenada. Nanti rencananya mau di packing sama jilbab coklat. Terus ini baju pulang. Baju pulang sama baju transit, Ding, karena tadi kan aku bilangnya mau lanjut ke acara keluarga suami. Bawaan bapak lebih simpel lagi kalau pas aku ngobrol packing sama suamiku, terus dia pasti bilangnya gini, ya udah mah baju berangkat sekalian baju tidur aja. Disgusting. Tapi kayaknya kalau traveling ku maafkan sih, tapi kalau misalnya tapi pasti kayaknya mandi dulu ya habis tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya harian gitu ya, pasti baju yang buat keluar sama baju yang buat di rumah ya harus beda, baju yang buat naik ke kasur gitu. Jadi si Pak Su ya cuma tak bekalin baju buat kondangan karena dia nyusul di hari ketiga, ya hari ketiga. Jadi cuma baju kondangan. Nah ini rencananya bahkan kaos dalam buat baju kondangan yang nanti bakal ya udah dia males nih mau naik kereta pakai kemeja, dia cuma pakai kaos dalam ini sama celana panjang satu. Dan untuk daleman silakan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Bawaan ini jilbab dan daleman nggak usah diliatin ya, tapi tadi kelihatan ya, nanti aku blur deh. Nah, bawaan ini jauh lebih simple. Sebelum masak dia masih ASI eksklusif dan juga empasi, karena biasanya di koper gede ini aku akan lipat sekecil mungkin pakaiannya, terus di dalamnya akan kumasukkan pertama portable cooker, panci elektrik, buat ngangetin empasi, karena aku akan bawa empasi beku. Terus aku akan bawa cooler bag yang gede, yang seginilah. Mungkin nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Yang di dalamnya tuh yaitu makanan beku, terus juga ASI yang hasil dipompa. Itu dia tips packing bareng Mama Dea. Kalau tips kamu kayak apa, bisa spill di komen. Jadi, pisahin tasnya, satu tas yang buat barang-barang yang esensial, satu buat barang-barang yang dibawa. Karena bisa jadi yang ini dititip di bagasi, yang ini masuk ke kabin kalau naik pesawat. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat gitu ya. Ada yang kelupaan kayaknya tipsnya. Satu lagi, pilih pakaian yang bahannya senyaman mungkin. Bukan cuma pakaian sih, tapi intinya kalau dalam perjalanan itu kan nyaman ya. Buat kondisi senyaman mungkin. Nah, karena tadi ngomongin pakaian, tadi sebenarnya ada satu tips lagi. Selain pakaian itu pilih yang warnanya senada, bisa di mix and match, pilih yang bahannya ringan dan nyaman. Jadi kalau misalnya stay lama, bisa ada potensi untuk dicuci. Terus diangin-anginin pakai blower kamar mandi. Ya, padahal tadi udah mau di closing. Mungkin enaknya di resume kali ya. Ya, sebelum di closing di resume deh. Jadi mama-mama, semoga bermanfaat. Ini packing ala Mama Dea. Aku akan selalu memisahkan satu tas yang membawa barang esensial seperti baju cadangan, pampers saat perjalanan, tisu basah, terus sama cemilan, sama buku anak, mainan anak, terus juga barang yang aku butuhkan misalnya laptop dan juga dompet. Terus untuk tas yang barang bawaannya akan berisi barang-barang yang dibutuhkan selama durasi perjalanan. Dari mulai body care, terus baju sesuai jumlah, terus juga daleman. Nah, tadi kalau baju anak hitungnya sehari bisa 4-5 style, mulai dari baju yang proper dipakai, baju main, baju cadangan, sama baju tidur. Kalau untuk pampers itu hitungnya 3-4 jam sekali ganti. Berarti
Kalau untuk usia anakku sekarang itu kita nyiapin 1 hari 5. Nah, jadi untuk 4 hari aku bawa 20. Nah, terus habis itu kalau pakaian mamanya ya tadi cari senada, sesimpel dan senyaman. Untuk orang tua sebenarnya lebih gampang sih. Jadi yang lebih harus diperhatikan itu adalah bawaan anak. Oke, kali ini beneran tutup. Terima kasih sudah mengikuti konten, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bisa di-sharing, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan konten berikutnya Mama Dea. Sampai jumpa semuanya.